NIK menjadi NPWP itu sebagai bentuk dari dukungan kebijakan satu data di Indonesia, Mbak. Jadi kawan pajak kalau misalnya ada persyaratan mengharuskan NPWP, dikasihkan aja NPWP yang 15 digit itu masih berlaku, Mbak. Nah, nanti baru mulai 1 Januari 2024 itu nanti semuanya sudah full berubah menjadi NIK. Bahwa NIK menjadi NPWP ini tetap harus melalui proses pendaftaran. Ya, jadi tidak semata-mata punya NIK yuk langsung jadi NPWP terus langsung bayar pajak, enggak. NIK itu kan given ya, artinya diberikan ketika kita lahir itu sudah dapat NIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Menoreh, mengenal pajak sambil ngopi dan rehat bersama saya Herwin Kurniawati di Siniar KPP Pratama Wates. Bagaimana kabar kawan pajak yang luar biasa? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kawan pajak berada. Pada Siniar kali ini kita akan membahas hal yang terupdate dan terkini mengenai NIK menjadi NPWP. Wah, apa itu ya NIK menjadi pengganti NPWP? Mari kita bahas pada Siniar kali ini. Tentu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Briansah Widi Hantoro. Baik, yang manggilnya Bapak atau Mas aja ya? Kakak. Oh, Kakak. Iya. Baik, mungkin anaknya manggilnya Mas Bri saja. Boleh, ya, Mas Bri ya. Mas Briansah ini adalah asisten penyuluh mahir di KPP Pratama Wates. Selamat datang Mas Bri di Siniar Menoreh kali ini. Ya, bagaimana kasih, kabarnya Mbak. hari ini? Kabarnya luar biasa menyenangkan hari ini karena bisa ketemu sama Mbak Herwin di sini. Ya, terima kasih Mas Bri atas kedatangannya pada Siniar kali ini. Nah, Mas Bri, kita mau ngobrol-ngobrol boleh ya? Oh, boleh, Mbak. Ya, Kebetulan jadi- waktu saya longgar, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Oke, baik, terima kasih Mas Bri. Jadi kawan pajak, sekarang kita akan membahas mengenai NIK menjadi NPWP. Benarkah itu adanya? Dan kapan sih mulai berlaku? Penasaran bukan? Baik, kita lanjut ngobrol dengan Mas Bri ya. Mas Bri nih, saya yakin kawan pajak di sini tuh penasaran Mas mengenai nomor induk KTP menjadi NPWP. Banyak orang yang merasa was-was. Kenapa NIK menjadi NPWP? Nah, berbicara tentang NIK berarti kita akan berbicara tentang orang penduduk Indonesia ya. Betul. Karena dimiliki oleh orang pribadi warga negara Republik Indonesia. Nah, sejak kapan sih NIK ini akan menjadi NPWP dan mengapa pemerintah ini membuat kebijakan seperti ini? Akan mempermudahkah atau akan mempersulit masyarakat? Silakan Mas Bri. Pertanyaannya cukup menarik ya, Mbak ya. Pasti sudah disiapkan dari rumah tadi. Iya, Ya. Mas, tentunya. Jadi saya jawab nggih, kenapa kok NIK nanti akan berubah menjadi NPWP? Jadi selaras dengan peraturan yang terbaru terkait dengan peraturan perpajakan ya, di tahun 2021 kita kan ada undang-undang terkait harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang Nomor 7. Di salah satu isinya itu mengatur mengenai NIK menjadi NPWP. Ya, itu mulai berlaku di tahun 2021, tapi nanti runningnya ya kita semuanya akan langsung berubah menjadi NIK itu pada tanggal 1 Januari 2024. Enggak, itu semuanya sudah tidak ada lagi NPWP yang lama itu. Jadi semuanya sudah menggunakan NIK. Nah, NIK menjadi NPWP itu sebagai bentuk dari dukungan kebijakan satu data di Indonesia, Mbak. Selama ini kan kalau misalnya Mbak Herwin ini punya identitas macam-macam banyak sekali. Nah, ini untuk DJP sendiri, Direktorat Jenderal Pajak, mencoba untuk menyederhanakan biar tidak terlalu banyak nomor-nomor identitas. Jadi disederhanakan menjadi satu, yaitu menjadi NIK nantinya. Seperti itu, Mbak. Jadi NIK menjadi NPWP itu malah mempermudah ya Mas proses administrasi. Betul. Dimanapun berada ya yang butuh NPWP cuma mengeluarkan kartu KTP saja ya. Oke. Jadi sudah tidak perlu lagi ingat NPWP-nya berapa. Nah, itu sudah sama dengan NIK. Nah, kalau NIK kan ingatnya gampang ya, Mbak ya. Iya. Depan kan kode wilayah, Iya. tanggal lahir, sama nomor urut pas daftarnya, nomor Iya. urut 1, 2 atau 3. Nah, itu. Iya, betul. Berarti jumlah digit NPWP yang sebelumnya 15 digit ini menjadi 16 digit sesuai dengan digit NIK. Betul nggak Mas Bri? Jadi kalau
misalnya di sini kawan pajak ya yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak ya otomatis kan punya NPWP. Coba deh dilihat itu kartunya. Coba dihitung satu-satu, itu 15 digit kalau saya nggak salah ya Mbak ya. Itu 15 digit. Nah, nanti mulai 1 Januari semuanya menggunakan NPWP dengan format 16 digit, yaitu adalah nomor induk kependudukan itu sendiri. Oke, nah kawan pajak nih ada yang bertanya-tanya mesti di luar sana ya. Jadi status kartu NPWP yang sudah dimiliki kawan pajak ini sebelum tanggal 14 Juli 2022 ini gimana statusnya ya Mas? Masih berlaku atau tidak gitu ya? Dan kalau ada pihak yang mensyaratkan NPWP ini baiknya menyerahkan nomor NPWP, kartu NPWP atau menyerahkan langsung KTP saja Mas? Jadi kalau sesuai bunyi peraturannya di Undang-Undang HPP tadi, itu semuanya menggunakan 16 digit itu runningnya di 1 Januari 2024 Mbak. Jadi kalau sekarang itu masih, kalau saya menyebutkan masa-masa transisi ya, jadi masa peralihan. Jadi kalau memang ada permintaan, loh kok masih dikasihkan NIK gitu, mungkin orang itu belum update peraturan terbaru, jadi masih belum terbiasa atau masih minta NPWP dengan format yang 15 digit tadi. Jadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ini masih bisa digunakan NPWP dengan format yang 15 digit tadi. Jadi kawan pajak kalau misalnya ada persyaratan mengharuskan NPWP, dikasihkan aja NPWP yang 15 digit itu masih berlaku Mbak. Nah, nanti baru mulai 1 Januari 2024 itu nanti semuanya sudah full berubah menjadi NIK itu. Oh begitu ya, jadi runningnya mulai 1 Januari 2024. Jadi kawan pajak diingat ya bahwa NIK berubah menjadi NPWP berlaku 1 Januari 2024. Terus kalau misalnya tadi kan Mbak Erwin sudah punya NPWP nih itu kan, terus nanti biar running di 1 Januari 2024 bisa menggunakan NIK sebagai NPWP, maka perlu melakukan validasi namanya Mbak. Jadi divalidkan dulu antara NPWP, kalau bahasa Inggrisnya synchronize ya, tapi kalau di Indonesia kan pemadanan itu kan, makanya perlu dipadankan antara jenengan sudah punya NPWP menjadi NIK supaya nanti 1 Januari 2024 ketika nanti aturan sudah mulai berjalan itu sudah siap gitu, sudah langsung menggunakan NIK karena sudah valid itu. Baik Mas Bri, tadi Mas Bri menyampaikan bahwa NIK menjadi NPWP perlu dilakukan validasi ya Mas betul. ya. Jadi NIK yang dengan status, berarti ada status yang belum valid berarti ya Mas ya? Oh, ada, masih banyak ya. Mbak. Berarti bagaimana caranya supaya NIK ini menjadi valid sehingga dapat digunakan menjadi NPWP? Saluran apa yang bisa diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memvalidkan NIK menjadi NPWP Mas? Oke, jadi kawan pajak di sini yang status NIK-nya belum valid ya, tadi sudah punya NPWP, tapi kok NIK-nya belum valid, ini kan bisa melakukan pemadanan sendiri ya, melalui satu layanan DJP online. Jadi nanti di menu profil situ ada. Terus yang kedua bisa melalui kering pajak ya kan. Kalau yang bingung caranya sendiri bisa minta tolong ke kering pajak, telepon 1500-200 atau bisa juga datang ke KPP terdekat. Itu bisa. Oh, baik. Tadi berarti caranya mudah ya kawan pajak, melalui DJP banget. Online, Betul. kering pajak atau datang langsung ke kantor pajak terdekat. Nah, omong-omong bisa nggak sih kawan pajak ini memvalidkan data NIK ini secara mandiri atau memutakhirkan data secara mandiri, tidak perlu datang ke kantor pajak atau malah telepon kering pajak kan pakai pulsa ya Mas ya? Betul. Bisa nggak sih dilakukan oleh sendiri di rumah atau di kantor? Jadi pada dasarnya memang pemadanan ini adalah inisiatifnya wajib pajak sendiri ya, untuk mempersiapkan 1 Januari 2024 itu NIK-nya sudah valid tadi, memang harus dimulai dari diri sendiri. Kalau memang sekarang kan kecenderungannya pada nggak punya pulsa nih, tapi kalau pakai data punya, nah itu kan. Jadi kalau teman-teman kawan pajak yang pengen melakukan pemadanan sendiri itu bisa melalui DJP online Mbak, djponline.pajak.go.id, yang mana kita ketahui itu saluran biasanya digunakan untuk laporan online itu yang e-filing itu kan. Nah, di situ nanti kawan pajak bisa akses di DJP online tadi, terus kemudian ada tab menu informasi di situ kawan pajak. Jadi ada tab informasi, terus kemudian dicek di situ. Kalau ternyata NIK-nya masih strip ya, itu berarti belum valid. Makanya perlu divalidasinya. Nah, nanti tinggal diisi ketik NIK, terus kemudian nama, tanggal lahir, pokoknya sesuai dengan data yang ada di Dukcapil, karena nanti base datanya adalah
ngambil dari data Dukcapil. Jadi disesuaikan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, kecenderungannya adalah data yang ada di NPWP sekarang ini yang terdaftar di DJP online pada saat dulu jenengan daftar ya, itu berbeda dengan data yang ada di Dukcapil sekarang. Kan Dukcapil sekarang ada aturan terkait tidak menggunakan gelar, atau dulu waktu daftar tanggal lahirnya salah atau apa, itu dilakukan update dulu biar bisa sinkron tadi, seperti itu Mbak. Oh begitu, begitu kawan pajak ya. Jadi ternyata mudah ya memutahirkannya melalui online saja dimanapun dan kapan saja, Ya, begitu kalau ya. misalnya malam-malam kadang nggak bisa tidur, daripada ini mending pemadanan NIK kan daripada berbuat kriminal. Baik, berarti bisa kawan pajak membuka HP sekarang masing-masing, kemudian masuk ke djponline.pajak.go.id, masukkan NIK, tempat tanggal lahir, dan cocokkan nama sesuai dengan data Dukcapil ya Mas ya. Nah, terkait dengan pemutahiran data secara mandiri ataupun ke kantor pajak nih, ada batas waktu maksimal nggak sih untuk memutahirkan data supaya NIK saya tuh valid jadi NPWP? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kawan pajak mulai berlakunya NIK menjadi NPWP itu secara resminya ya nanti runningnya adalah di 1 Januari 2024. Jadi nanti harapannya DJP 2024 itu sudah tidak ada lagi NPWP 15 digit gitu kan. Makanya untuk mempersiapkan itu ya dilakukan pemadanan sebelum 1 Januari, otomatis terakhir kan 31 Desember 2023 berarti Mbak. Jadi nanti 2024 running sudah siap, NIK-nya sudah valid gitu. Oke, berarti ditunggu ya kan pajak sampai tanggal 31 Desember 2023. Nah, terkait dengan pemutahiran data nih Mas, untuk wajib pajak orang pribadi selain tadi NIK, ada data apa saja sih yang perlu dimutahirkan? Boleh nggak sih ngubah data pekerjaan atau mengubah nomor HP dan lain sebagainya Mas? Jadi data-data yang perlu dimutakhirkan itu ya kawan pajak itu ada 4. Yang pertama adalah data utama. Data utama itu terkait dengan diri kita, yaitu adalah pertama NIK tadi, terus kemudian nama dan tempat tanggal lahir itu harus sesuai karena base data kita adalah ada data yang ada di Dukcapil. Pastikan itu sama gitu kan. Kan kadang-kadang dulu ada yang menulis mendaftar NPWP biar namanya kelihatan panjang, ditambahin gelar-gelarnya yang tirik-tirik itu. Nah, sekarang biar sama valid itu harus sama dengan yang ada di data Dukcapil. Terus kemudian yang nomor 2 adalah data terkait korespondensi kita. Ada alamat, ya, ada nomor HP dan juga ada email, karena sekarang apa-apa sudah menggunakan online, otomatis alamat email sekarang sangat diperlukan. Yang berikutnya nomor 3 adalah data terkait pekerjaan atau usaha kita, apakah kita sebagai karyawan, PNS, karyawan swasta, BUMN, atau sebagai pengusaha. Itu juga harus diupdatekan. Dulu ada yang pendaftarannya waktu itu masih karyawan, tapi setelah pandemi di PHK sekarang sukses menjadi usahawan, misalnya seperti itu. Nah, sekarang itu juga perlu dilakukan pemutahiran. Nah, yang berikutnya terakhir adalah data terkait keluarga kita. Ya, misalnya yang masih single ya sudah data dirinya sendiri, tapi kalau sudah beristri ya nama istrinya siapa, kalau sudah mempunyai anak ya anaknya siapa, itu nanti diupdate sekalian di situ. Oke, berarti kita bisa mengupdate sekalian data diri kita di djponline.pajak.go.id ya Mas ya. djponline.pajak.go.id. Mas Bri, tadi kan kita sudah ngobrol mengenai cara mengvalidkan NIK melalui online ya bagi kaula muda ya. Nah, ini bagi orang tua gimana nih Mas, yang pensiunan ini kan belum tentu HP-nya secanggih yang muda nih. Bisa nggak sih cara lain selain melalui online mungkin? Ya, jadi kalau memang tidak punya akses atau tidak punya akun DJP online yang tadi ya, karena kan untuk validasi secara online kan harus lewat DJP online tadi ya. Kalau memang tidak punya akses ke DJP online, kawan pajak nggak usah khawatir. Jadi masih ada saluran yang kering pajak tadi, telepon ke 1500-200, atau bisa juga datang ke KPP terdekat. Jadi nanti minta bantuan di sana untuk memvalidkan NPWP atau NIK tadi. Oke, baik, berarti baik muda maupun tua bisa ya memvalidkan NIK. Ya, asalkan punya NPWP tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Bri, yang terkait dengan orang tua maupun muda berarti semuanya wajib ya memvalidkan NIK menjadi NPWP. Nah, saya ini mendapatkan pesan nih Mas dari kawan saya. Nih saat memutahirkan data NIK, ini muncul pesan Mas, pesan kesalahan, gagal mengambil data padahal sudah input nama Mas. Sesuai dengan
Data Dukcapil, NIK dan tempat tanggal lahir. Ini apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak ya supaya menghilangkan kebingungan ini? Ya, jadi kalau kita mengupdate data sendiri ya, tadi memvalidkan data sendiri di DJP online, kadang-kadang memang ditemukan seperti itu, data tidak ditemukan atau apa, karena memang basis data yang DJP pakai nantinya itu adalah basis data yang ada di Dukcapil tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu kadang-kadang terjadi perbedaan karena pada waktu dulu belum ada pendaftaran yang sifatnya langsung ke servernya Dukcapil, jadi tahu namanya siapa gitu. Makanya tadi ada penulisan gelar, terus kemudian tanggal lahirnya dulu waktu itu masih salah, kemungkinan karena salah ngomongnya, yang ngerekam juga salah, harusnya 13 Februari jadinya 23 Februari, itu kan bisa juga. Nah, itu berarti harus dilakukan update data terlebih dahulu, jadi biar data yang ada di DJP itu sama dengan data yang ada di servernya Dukcapil, karena ini yang meriksa sistem, Mbak. Jadi kalau yang meriksa sistem itu harus 100% tepat, itu salah satu titik atau salah satu huruf itu akan dianggap tidak sama. Nah, seperti itu. Jadi di update data dulu biar datanya sama. Oke, begitu ya Mas ya. Jadi Dukcapil juga ikut membantu ya Mas ya dalam menyediakan layanan ya Mas ya untuk membantu kita memvalidkan data NIK menjadi NPWP. Mungkin kawan pajak bisa melihat di Instagram Dukcapil di mana kawan pajak terdaftar. Lalu bisa menanyakannya ke Dukcapil ya. Betul. Mengapa ada perbedaan antara. Tinggal perbedaannya nanti di mana, Mbak? Iya. Apakah di kartu NPWP-nya atau di KTP-nya itu. Tapi kalau basisnya adalah Dukcapil, berarti NPWP-nya nanti yang ikut ke Dukcapil gitu. Tapi kalau misalnya kesalahan di Dukcapil ya bisa lewat Dukcapil tadi gitu. Tinggal alamatnya tadi. Terkait dengan kesalahannya apa dulu ya Mas ya. Baik. Nah, berarti sekarang mudah sekali ya, dunia berasa di dalam genggaman. Jadi kita bisa update melalui DJP online, juga bisa bertanya melalui media sosial KPP Pratama Wates ataupun Dukcapil juga. Lalu bagaimana ketentuan bagi wajib pajak yang baru Mas? Kawan pajak ini kan yang sekarang nih hari ini mau daftar NPWP. Apakah nanti NIK-nya juga otomatis jadi NPWP atau gimana Mas? Jadi kawan pajak yang baru berencana akan membuat NPWP ini saat ini sampai dengan tanggal 31 Desember nanti, ini kan yang tadi saya sebut masa transisi, masih memperoleh NPWP dengan format 15 digit, Mbak. Jadi nanti tetap yang terdaftar di tahun 2023 masih memperoleh NPWP dengan format 15 digit plus, ini ada plusnya nih, NIK-nya sudah langsung valid menjadi NPWP. Jadi nanti ketika 2024 running tadi sudah valid gitu, jadi tidak perlu lagi memvalidkan karena sudah langsung otomatis. Jadi 15 digit tetap dapat karena masih ada beberapa yang belum familiar, Mbak, itu kan karena belum supportnya data atau juga kan ini merubah NPWP menjadi 16 digit ini kan tidak mudah nih, meskipun hanya nambahin 1 digit, tapi kan itu merubah, ada yang namanya aplikasi dan lain sebagainya. Kemungkinan ada yang belum siap dengan aplikasi terkait NPWP 16 digit, pas mau ngetik kok kurang kelebihan 1 gitu kan. Nah, itu makanya masih diberikan NPWP dengan format 15 digit. Oke, berarti kawan pajak yang tahun ini baru mendaftar jangan kaget ya, dapat 2 nomor, yaitu nomor NPWP dengan 15 digit dan NPWP 16 digit karena masuk dalam kategori NIK menjadi NPWP. Nah, Mas Brini, ada pertanyaan dari adik-adik kelas saya nih ya. Padahal ini masih SMA nih, sudah 17 tahun, sudah memiliki KTP sendiri, apakah otomatis nih NIK ini menjadi NPWP, dan apakah adik-adik kelas saya ini perlu melakukan pelaporan atau bayar pajak, Mas? Kan masih sekolah. Ya, ini yang mungkin harus diluruskan ya informasinya, bahwa NIK menjadi NPWP ini tetap harus melalui proses pendaftaran. Ya, jadi tidak semata-mata punya NIK yuk langsung jadi NPWP terus langsung bayar pajak, enggak. NIK itu kan given ya, artinya diberikan ketika kita lahir itu sudah dapat NIK. Anaknya Mbak Erwin, anak saya ketika lahir cepat itu sudah punya NIK ya kan. Apakah yuk langsung bayar pajak? Enggak kan, makan aja belum bisa ibaratnya seperti itu, masuk langsung bayar pajak. Jadi enggak usah khawatir kawan pajak di sini yang masih belum berusia 18 tahun, Mbak. Jadi persyaratan untuk membuat NPWP itu kan 18 tahun, jadi 17 tahun memang belum bisa. NIK-nya tidak serta-merta yuk langsung berubah menjadi NPWP, tetap harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu, seperti itu.
Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir ya, yang baru memiliki NIK Iya. di umur 17 tahun itu belum Iya. otomatis menjadi NPWP. Harus daftar dulu. Harus daftar dulu untuk memiliki NPWP. Baik, berkaitan dengan NPWP nih Mas, boleh nggak di-share sedikit nih kewajiban perpajakan terkait dengan setelah memiliki NPWP itu orang tuh harus ngapain? Para kaula muda nih pengen tahu nih, setelah punya kartu ini harus ngapain? Disimpan aja di dalam dompet atau bagaimana? Ya, ketika nanti sudah melakukan pendaftaran ya melalui IREK, jadi kawan pajak di sini kalau mau mendaftar NPWP itu daftarnya online ya, semuanya online menggunakan irek.pajak.go.id. Setelah terdaftar kewajibannya apa? Nah, kriteria NPWP itu ada dua, aktif dan nonaktif. Kalau yang nonaktif ya berarti tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi, gitu Mbak. Jadi ibaratnya nomor tadi untuk duen-duen, ibaratnya kalau misalnya suatu saat dibutuhkan punya itu, tapi kewajiban laporan bayar itu nggak ada. Nah, terus kalau yang statusnya tadi NPWP-nya adalah aktif, maka kewajibannya ada lapor SPT, itu pasti itu lapor SPT. Terus untuk membayar dan lain sebagainya, kalau membayar kan pajak ada banyak ya Mbak ya, ada PPh, PPN. Nah, sesuai subjek dan objeknya, apakah ada objek yang kena pajak atau enggak. Nah, urusan bayar-bayar itu belakangan. Jadi yang pasti ketika punya NPWP dan statusnya adalah aktif, itu setiap tanggal 31 Maret, sebelum tanggal 31 Maret wajib melaporkan namanya SPT tahunan. Kalau untuk orang pribadi seperti itu. Jadi Mas Bri harus tetap laporan SPT tahunan ya Mas ya? Laporan kewajibannya Oke. Mbak. Tapi misalnya ada kawan pajak yang lupa laporan, ini ada dendanya nggak Mas? Ya, jadi karena di pengertian pajak sendiri kan, iuran yang terutang warga negara sifatnya memaksa ya, karena ada sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Ketika memang tidak sesuai aturan ya berarti memang ada punishment-nya. Kalau di sini kewajibannya laporan ya berarti nanti akan ada dendanya. Ya, kalau untuk orang pribadi seperti Mbak Erwin, saya gini misalnya tidak lapor SPT tahunan, itu dendanya 100.000 untuk 1 tahunnya. Jadi misalnya 2020, 21, 22 tidak lapor, itu berarti 3 kali 100.000 gitu. Wah, Mbak. cukup lumayan banyak ya Mas ya, lumayan ya. ya untuk orang pribadi. Baik, kawan pajak, jadi sudah sangat jelas ya penjelasan dari Mas Brian terkait dengan NIK menjadi NPWP, kemudian terkait dengan SPT tahunan orang pribadi. Nah, misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kawan pajak nih, bisa konsultasi kemana Mas? Oke, bagi kawan pajak yang melihat podcast kita hari ini ya Mbak ya, misalnya masih ada bingung, ada pertanyaan, bisa menghubungi petugas di KPP Pratama Wates ya, karena kita kan KPP Wates, masa kita promote kantor lain ya. KPP Pratama Wates di jam kerja layanan yaitu Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16 WIB, atau juga bisa melalui konsultasi non tatap muka. Kita ada layanan WhatsApp, ada di 081 383 544 544. Jadi kawan pajak bisa WhatsApp di situ, atau juga bisa telepon melalui Kering Pajak. Kalau Kering Pajak kan dikelola oleh pemerintah pusat ya, di 1.500-200. Atau juga informasi-informasi bisa teman-teman atau kawan pajak lihat di www.pajak.go.id. Ya, jadi ada banyak saluran untuk menggali informasi. Baik, jadi sudah jelas ya informasi, mau mendapatkan informasi dari mana saja ya terkait Bisa, dengan ya. perpajakan. Nah, Mas Brian nih, nggak terasa ternyata perbincangan kita ini sudah di ujung waktu. Aduh, itu, ya. Mbak, ya. Ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada kawan pajak? Ya, mungkin mengingatkan lagi biar kawan pajak juga segera melakukan validasi NIK bagi yang memang NIK-nya belum valid tadi nggih. Jadi nanti mulai 1 Januari 2024 udah nggak bingung lagi ketika dibutuhkan persyaratan nanti NPWP-nya ternyata belum siap. Nah, itu yang agak ini, mumpung ini waktunya masih longgar ya, masih sampai 31 Desember. Bagi yang belum menyempatkan waktu, mohon dilakukan validasi NIK. Terus yang kedua, ketika nanti NIK sudah menjadi NPWP, tidak serta-merta yuk semua yang punya NIK terus jadi wajib pajak, terus wajib bayar pajak. Enggak, ada beberapa kriteria terkait menjadi NPWP itu seperti apa sih, harus mendaftar, terus kemudian setelah terdaftar harus ada objeknya yang apa itu. Terus berikutnya mengingatkan juga, menginformasikan kepada kawan pajak di sini bahwa demi mewujudkan DJP bersih dari korupsi serta birokrasi bersih melayani ya, maka seluruh pelayanan yang ada di KPP Pratama Wates itu tidak dipungut biaya Mbak, alias gratis. Bahkan kalau kita ngirim
kirim NPWP pun jika ada kawan pajak daftar NPWP, kita kirim NPWP-nya itu juga free ongkir kalau istilah zaman sekarang kan, jadi nggak COD tapi free ongkir, dari NPWP-nya kita kirim secara gratis, tidak ada pungutan apapun. Dan juga misalnya kawan pajak nih di sini melihat ternyata ada petugas dari kami menerima barang atau meminta, itu kan nanti bisa melaporkan melalui saluran pengaduan resmi, yaitu di Kering Pajak tadi di 1500-200 seperti itu, Mbak. Ada Oke. Berarti sudah ya Mas ya pesan yang disampaikan oleh kawan pajak. betul. Ingat ya, NIK menjadi NPWP mulai 1 Januari 2024. Nah, terima kasih Mas Bri sudah memberikan penjelasan yang cukup lengkap terkait Sama-sama, dengan Mbak Eri. NIK menjadi NPWP ya. Kemudian terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah setia mendengarkan siniar kali ini. Semoga kegiatan kita kali ini memberikan manfaat ya untuk kawan pajak semua. Maka mari kita bersama-sama turut berkontribusi bagi negara melalui pembayaran pajak, dan saya mau mengajak Mas Bri Boleh. dan juga para penonton siniar kali ini untuk menggaungkan tagline kita ya, Oh, ada Pajak tagline-nya. Kuat Indonesia Maju. Oke. Itu yang ketiga, kita bersama-sama Mas ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Pajak Pajak Kuat Kuat Indonesia Indonesia Maju. Sampai jumpa pada siniar menoreh mengenal pajak sambil ngopi dan rehat episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.